wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah, kita terlebih dahulu doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sudah? Apanya yang gak masuk ini? Kemana? Oh, banyak izin. Sudah ya, sekarang buka saya terlebih dahulu. Raja Ardiansyah, Abdul Razak, Bila, Sofia Maula. Izin kemana? Sakit. Sejak kapan? Nafisa, Putri, Alvan, Aisyah. Izin juga kemana? Sheila, Nurhaliza. Sudah, kita sekarang mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu, Bu Guru mau ngetes kefokusan kalian. Di sini sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru ada game terlebih dahulu untuk mengetes konsentrasi kalian semua. Mau? Sekarang kalian pahami kata-kata Bu Guru terlebih dahulu ya. Kata kuncinya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jadi nanti Bu Guru kasih soal atau pertanyaan atau cerita. Intinya kalian harus paham dulu kata kuncinya itu apa. Iya, bumi itu bulat. Misalnya, sekarang Bu Guru kasih contoh penjumlahan aja ya. Intinya kalian itu harus paham dengan kata kuncinya. Coba sekali lagi, kata kuncinya apa? Bumi itu bulat. Sekarang contohnya, 10 ditambah 1 ada berapa? Ada berapa, Mas? Ada 11. Salah. Ayo, siapa yang bisa lagi? 10 ditambah 1 ada berapa? Ingat kata kuncinya tadi yang Bu Guru sebut. Apa kata kuncinya?
konsentrasi kalian? Ya, jadi fokus ya. Fokus. Kalian perhatikan dulu apa yang dikatakan guru tadi. Kata kuncinya tadi kan bumi itu bulat. Jadi kalian cuma menghitung yang bulat-bulat saja. Jadi ada berapa? 100 tambah 10 ada 3. Sudah. Nah, sudah mulai fokus ya. Berarti kita lanjut ke materi. Semangat? Masih semangat? Sudah. Materi untuk sekarang ini adalah sifat tercela. Apa? Sifat tercela. Ada yang tahu apa itu sifat tercela? Apa? Iya, sama. Sifat tercela atau akhlak tercela itu sama. Ada yang tahu apa artinya? Apa definisinya? Yang bisa jelaskan silakan maju ke depan. Apa? Coba lebih jelas lagi suaranya. Apa itu sifat tercela? Perbuatan buruk bisa jadi. Ayo yang lain. Ayo, sifat tercela. Ada yang jawab? Sekarang nih, artinya itu sifat tercela atau akhlak tercela itu sama saja. Artinya itu sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, makhluk lain, serta lingkungannya, baik dari ucapan maupun tingkah laku ataupun perbuatan. Paham dari sini? Paham. Jadi akhlak tercela atau sikap tercela itu adalah sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia atau makhluk lainnya, serta lingkungan di sekitarnya, baik itu dari tingkah laku, tutur kata, pembicaraan, baik dari lisan maupun tingkah laku itu sama. Dari sini paham apa itu akhlak tercela atau sifat tercela? Sebelum kita memasuki macam-macam akhlak tercela, paham ya? Dan di sini kan tadi pengertian sifat tercela atau akhlak tercela. Dan di sini ada yang tahu akhlak itu sendiri apa? Ada yang tahu definisi akhlak itu sendiri itu apa? Apa? Kelakuan. Kelakuan kan banyak kelakuan. Bisa? Ada yang lain mungkin dari kelakuan akhlak itu apa? Perbuatan. Bisa jadi. Ada yang lain? Jadi akhlak itu kesopanan dan agama atau budi pekerti. Jadi akhlak itu ya kesopanan dari kita maupun dari tingkah laku, perbuatan, tutur kata. Sudah paham? Dan di sini ada banyak macam-macam sifat tercela. Sifat. Ada banyak macam-macam sifat tercela. Di antaranya dari sini ada beberapa macam-macam sifat tercela. Di antaranya yaitu hub ad-dunya, apa yang disebut dengan hubbud dunya. Yang kedua hasad, yang ketiga sombong, yang keempat riya. Dan di sini apa
Jadi hubbud dunya itu atau bisa disebut dengan hub ad-dunya itu cinta dunia yang berlebihan dan melupakan urusan akhirat. Jadi hubbud dunya itu apa ya? Kita itu terlalu cinta kepada dunia. Menganggap dunia itu sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Jadi, hubbud dunya itu cinta dunia yang berlebihan dan melupakan akhirat. Nah, sampai lalai bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara dan yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini ada juga sebab-sebabnya hubbud dunya. Yang pertama, tadi itu menganggap dunia sebagai utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan di akhirat. Artinya, menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, tidak memikir bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara, cuma numpang di dunia, dan selebihnya kita akan dikembalikan kepada Sang Penciptanya. Sebab yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam. Maksudnya itu gila harta. Gila harta itu misalnya kita itu memiliki sesuatu, kita itu terus merasa kurang dengan apa yang kita sudah miliki, terlalu mengejar keduniaan hingga lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, serakah serta rakus dalam takna. Maksudnya serakah dan rakus itu ya, misalnya kita tuh dalam mengumpulkan harta, tapi kita sudah memiliki, misalnya kita sudah memiliki harta apa, misalnya punya uang, kita sudah memiliki, tapi kita tuh terus merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Suka ketika kita melihat sesuatu, kita sudah punya misalnya kita sudah punya mobil, terus kita melihat orang punya mobil dua, terus muncullah sifat hubbud dunya, merasa kurang terus dengan apa yang kita miliki. Sedangkan yang keempat, sebabnya kikir terhadap harta. Artinya kikir itu tidak rela hartanya itu dilepas. Maksudnya ketika kita sudah ketika sudah memiliki harta yang banyak, katanya sih pas-pasan lah, itu kan kikir, tidak rela hartanya terlepas. Jadi dalam artian itu tidak rela dikasih sama orang lah atau sedekah, tidak rela hartanya itu terlepas atau dibagi kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi hubbud dunya itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa yang sudah kita miliki itu merasa kurang, terus tidak bersyukur, padahal di luar sudah banyak orang yang kurang dari kita, bahkan mereka tetap bersyukur masih diberi kehidupan. Jadi kita selaku makhluk Allah yang hanya numpang di bumi ini sementara atau di dunia ini sementara, jauhlah sifat hubbud. Dari hubbud dunya sudah paham. Sekarang yang kedua, yaitu hasad. Ada yang tahu hasad apa? Hasad itu penyakit hati. Ayo di sini siapa yang sering mempunyai penyakit hati? Bukan, dengan kemana-mana. Penyakit hati itu adalah misalnya ketika kita melihat orang punya apa gitu, tidak suka, anggapannya itu iri. Apa yang orang
Jadi hasad itu penyakit hati. Ketika melihat orang itu tidak senang jika orang lain itu mendapat karunia dari Allah. Ada juga sebab-sebabnya hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang lain. Sebabnya itu ya. Pertama itu ada rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang lain sehingga muncullah sifat iri atau ketidaksukaan terhadap orang lain yang mendapat karunia dari Allah. Sebab yang kedua, takabur atau sombong dan merasa dirinya sendiri yang paling baik. Jadi hasad itu ya sombong, merasa dirinya itu lebih baik, bahkan sangat baik daripada orang lain. Selanjutnya sombong. Apa sombong? Sombong. Sombong itu membanggakan diri. Membanggakan diri. Jadi sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi ujub itu melahirkan sombong. Cuman jadi sombong sama ujub itu bisa disebut saudara. Ada kesamaan. Cuma bedanya itu ya, kalau sifat ujub itu tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong memerlukan orang lain sebagai penggantinya. Jadi sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di dunia aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu membanggakan dirinya. Oh, misalnya, oh ini aku paling pintar di kelas ini, tidak ada yang mungkin mengalahkan ketinggalan aku di kelas ini. Tidak boleh, jauhkan pikiran kalian dari pikiran-pikiran seperti itu ya. Allah itu tidak suka. Ini kan sudah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Luqman. Yang artinya tadi itu yang perlu baca, Allah itu tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan dirinya dan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Paham? Yang terakhir yaitu apa? Riya. Riya itu apa? Menampakkan. Jadi riya itu menampakkan. Menampakkan apa, Bu? Bentar dulu. Riya itu menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia supaya mendapat pujian atau penghargaan. Jadi riya itu ya melakukan atau menampakkan, memperlihatkan juga bisa memperlihatkan sesuatu yang kita lakukan agar dilihat manusia supaya mendapat pujian atau penghargaan dari manusia itu sendiri. Itu dinamakan riya. Misalnya si A jam 7 sholat duha di musola. Karena banyak teman-temannya di musola, jadi si A itu sholat agar sama teman-temannya si A itu dipuji dan dapat penghargaan. Oh iya, si A itu rajin banget ya, setiap jam 7 dia pasti sholat duha. Misalnya gitu. Nah itu termasuk riya, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia agar mendapat pujian atau penghargaan. Banyak karena itu. Misalnya apa ya?
Sudah. Jadi sebelum akhiri ya. Jadi sifat tercela itu ya apa tadi? Sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah dan sesama manusia, makhluk lain serta lingkungannya. Jadi jauhi, hindari perilaku-perilaku tercela. Ya. Karena tadi itu Allah tidak suka orang yang memiliki sifat sombong atau membanggakan diri. Itu termasuk sifat tercela. Jadi Allah tidak suka sama makhluknya yang memiliki sifat-sifat tercela, bukan hanya sombong, yang lain juga. Karena itu kan termasuk sifat tercela. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Sudah, kalau sudah ada pertanyaan, tutur. Dan semoga apa yang dipelajari tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, belajar yang rajin di rumahnya. Jauhi perbuatan-perbuatan tercela. Ya, sudah. Tidak ada pertanyaan kedua. Sudah? Semoga ilmunya bermanfaat dunia maupun di akhirat. Sekarang untuk akhiri